Oke, yang belum mohon segera diupload ya. Segera, sembari menunggu yang belum-belum, kita bisa mulai pembahasannya. Yang belum mohon segera ya, yang belum diupload mohon segera. Oke. Layarku udah kelihatan? Sudah? Oke, kita mulai pembahasannya ya. Dari nomor satu, diberikan segitiga lancip ABC dengan titik pusat lingkaran luarnya adalah I. Diketahui BIC, ABC, segitiga lancip, jari-jari lingkaran luarnya itu I, gitu ya. Kemudian diketahui BIC 110. Tentukan BAC. Ini mudah ya, karena kan BAC itu sudut keliling yang menghadap busur BC, gitu ya. Berarti besarnya setengah kali sudut pusatnya. Berarti BIC 55 derajat, gitu ya. Nomor satu, apakah tidak sulit? Ada pertanyaan dulu nomor satu. Silakan kalau ada pertanyaan nomor satu. Sembari belum ada, aku lanjutin dulu ya. Kemudian nomor dua, diberikan ABC siku-siku di titik B. Terus AB-nya 8, BC-nya 15. Kemudian titik D berada pada sisi AC sehingga BD tegak lurus terhadap AC. Berarti ini ya. Tentukan panjang BD. Ini kita bisa pakai kesebangunan. Ya kan ya, karena kan eh di sini kesebangunan kita bisa pakai. Pertama, oh, kita hitung ininya dulu. Panjang AC itu kan pakai Pitagoras. AC-nya 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Berarti 64 tambah 225, 17 gitu ya. Kemudian kita bisa pakai kesebangunan antara segitiga BDC dengan segitiga ABC gitu ya. Di sini kenapa kok sebangun? Karena BCD itu kan sama dengan ACB. Karena berhimpit. Terus sudut BDC sama dengan sudut ABC. 90 ya. Jadi sebangun. Akibatnya di sini BD banding AB menurut segitiga ya. Berarti terus BC itu sisi miringnya per AC. Berarti BD-nya sama dengan AB kali A.
kali BC per AC. AB-nya 8, BC-nya 15, AC-nya 17. Jadi 120 per 17. Begitu. Ini untuk nomor 2. Ditanyakan untuk nomor 2. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Sembari belum ada, aku next dulu. Kalau memang belum ada. Kemudian di sini nomor 3, kita punya segitiga gitu ya. 5, 10, 13. Atas ABC gitu ya. Kita suruh cari R besar dan R kecil, di mana R besar itu jari-jari lingkaran luar, R kecil jari-jari lingkaran dalam. Nah, nomor 1 tadi jawabannya. Nomor 1 jawabannya 55. Itu ya. Kemudian aku lanjutkan. Berarti di sini kan R kecil kita rumusnya untuk mencari lingkaran dalam, jari-jari lingkaran dalam itu kan L per S ya, di mana L-nya itu luas segitiga, S itu setengah keliling segitiga. Kemudian untuk mencari R besar, jari-jari lingkaran dalam, lingkaran luar, itu butuh A kali B kali C per 4 kali L. Ini sisinya, sisi segitiga ini luasnya. Berarti di sini yang perlu kita cari dulu luas sama kelilingnya ya. Kalau keliling mudah ya, keliling segitiga kan tinggal dijumlahkan aja. 5, 13, 10, berarti 18, 28, sehingga S-nya setengah kali 28, 14. Kemudian untuk mencari luasnya, kita bisa gunakan rumus Heron. Luasnya akar S, S min A, S min B, S min C. Berarti akar S-nya 14, A, B, C. Kan ya, berarti akar 14 kali 9 kali 4 kali 1. Berarti ini 6 akar 14 gitu ya, luasnya. Sehingga kita punya jari-jari lingkaran dalamnya, L per S, berarti luasnya 6 akar 14 per 14 gitu ya. Atau boleh disenangkan berarti 3 per 7 akar 14. Kemudian jari-jari lingkaran luarnya berarti A, B, C per 4 kali L. ABC-nya berarti 5, 10, 13 per 4 kali 6 akar 14. Berarti ini coret gitu ya, 5, ini 2. Berarti ini udah nggak bisa dicoret ya. Berarti 25, ini kan 25. 5 kali 5, 25 kali 13, 325 per 2 kali 6, 12 akar 14. Nah, mungkin kita rasionalkan ya. Ini berarti 325, sorry, 325 akar 14 per 12 kali 14. 168. Nah, yang diminta R besar plus R kecil. Berarti R plus R. 325 per 168 ditambah akar 14 plus 3 per 7 akar 14. Kita sama berarti 68, 325, ini 72 ya, 72 akar 14 berarti 397 per 168 akar 14. Begitu, ini untuk nomor 3. Kalau ada pertanyaan dulu nomor 3.
Silakan kalau ada pertanyaan nomor 3 boleh ditanyakan. Boleh scroll ke atas. Oh, boleh. Bentar. Ntar aku screenshot dulu ya. Screenshot. Begini. Saya mau tanya. Buat pendengar kak saya. Sama-sama. Saya mau nanya. Dua. Boleh. Boleh. Tapi saya. Hmm. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut nomor 4 ya. Di sini misalkan OAB Loh, kenapa nih? Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf atas gangguannya tadi. Di OAB ya, OAB. Bentar. OAB, terus OBC berarti ke sana. Kemudian OCD gitu ya. Ini siku, ini. Ah, ini gambarnya nggak bagus nih. Oke, OCD. Gitu ya. Jika luas OCD adalah 2016, tentukan luas OAB gitu ya. Mungkin di sini kan segitiga siku sama kaki ya. Ini sama dengan terus ini, terus ini. Misalkan kita punya ini tuh S misal ya.
Misal, OA-nya S, berarti OC-nya, OOB-nya akar S kuadrat plus S kuadrat. Jadi S akar 2. Terus OC-nya akar S akar 2 kuadrat plus S akar 2 kuadrat. Alias 2S gitu ya. Sehingga kan luas segitiga OCD itu kan setengah kali 2S kali 2S gitu ya. Berarti, bener ya, 4S kuadrat itu 2016 gitu ya. Berarti di sini S kuadratnya 2016 per 4, 504. Nah, luasnya OAB itu kan setengah dikali S dikali S ya. Bener ya? Setengah, ini S berarti S akar 2 S akar 2 S akar 2 2S 4S 2S kali S 4S kuadrat dari 16 plus 4. OAB itu setengah kali S. Berarti, oh ini 2S harusnya ya, ini 2S, sorry. Ini 2S, terus ini 2016 per 2, jadi 1008. Terus ini setengah S kuadrat berarti setengah S kuadrat, berarti setengah kali 1008. Jadi 504. Ini 64 ya, jawabannya 504. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Nomor 4, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum ada, kita next dulu. Nomor 5, Kak boleh jelasin ulang dari mana 2S pangkat 2. Ini, luasnya ya. Ini kan setengah kali alas kali tinggi kan. Ini duanya coret, berarti kan sisa 2 kali S, makanya 2S kuadrat. Begitu. Terus S kuadratnya 2016 per 2 jadinya 1008. Untuk yang OAB kan setengah kali S kali S. Ini sorry, ini nggak ada kuadratnya ya. Nah, setengah kali S kali S jadi setengah S kuadrat. Tadi S kuadratnya 1008, berarti setengah kali 1008, 504. Begitu. Oke? Masih bingung? Layarnya berhenti? Ini tulisannya kelihatan? Aku nulis tulisannya kelihatan, kelihatan? Enggak? Oh, enggak ya? Oke, oke, sebentar. Kalau sudah terlihat, kasih notif ya. Sudah terlihat, teman-teman?
Sudah kelihatan teman-teman? Sudah? Oke. Ya, yang tadi ya. Nah, ini kan tadi yang tanya OCD. Kenapa? Ini kan setengah. OCD kan sisinya 2. Alasnya 2S, tingginya 2S. Nah, duanya dicoret. Berarti kan sisa 2 kali S kali S. Makanya 2S kuadrat. Jadinya S kuadratnya 2016 per 2. 1008. Terus karena ditanya OAB. Berarti kan setengah kali S kali S. Setengah S kuadrat. S kuadratnya 1008. Berarti setengah kali 1008. Makanya 504. Kayak gitu. Oke. Kemudian nomor 5. Diberikan lingkaran omega 1 berpusat di O. Lingkaran omega 1 berpusat di O dengan jari-jari 14. Misalkan A berada di luar lingkaran, sehingga OA 30. Terus sebuah garis mulai titik A menyinggung lingkaran di titik B. Menyinggung ya, titik B. Berarti ini gini, ini siku-siku gitu ya. Jika panjang AB dapat dikatakan A per B akar C, di mana ABC bulat, FPB AB-nya 1. Terus C tidak ada bilangan kuadrat sempurna habis bagi C selain 1, maka tentukan A. Ya, berarti ini kan Pitagoras biasa ya. Pitagoras biasa, AB itu akar OA kuadrat min OB kuadrat. OA-nya tadi 30, OB-nya 14. Berarti akar 900 minus 196. Jadi akar 704. 704 ini kan eh, berapa? Bagi 4. 704 itu 6 bagi 16 kali 4 ya. 64 kali 11 ya. 64 kali 11 ya. Berarti 8 akar 11. Berarti di sini kan bentuknya kan harus A per B akar C. Berarti ini kan 8 per 1 gitu ya. Sehingga A-nya 8, B-nya 1, C-nya 11. Berarti A plus B plus C 8 plus 1 plus 11. 20 gitu ya. Ini untuk nomor 5. Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 5. Nomor 5 kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sembari menunggu kalau memang ada yang mau tanya. Kita next ke soal berikutnya. Oke, nomor 1. Diberikan segi 4 tali busur ABCD. Segi 4 tali busur ABCD. Di mana AB, B, C, C, D. Terus sudut B 100 derajat. Carilah nilai 2 sudut A min sudut D. Kan karena eh ini ya, kalau kita tarik garis ke sini, nah, jadi kan di sini segitiga ABC itu sama kaki ya. Jadi diperoleh sudut BAC kaki-kakinya sama. Sudut BCA sama dengan 180 minus 100 bagi 2 gitu kan ya. Berarti 40 derajat. Jadi ini masing-masing 40.
Kemudian secara sama kalau kita tarik garis ke sini ya. eh karena segitiga BCD itu sama kaki ya, sama kaki. Berarti sudut BCD CBD sama dengan sudut CDB. Nilainya masih belum tahu. Nah, sekarang kita beralih ke fakta kalau dia segi 4 tali busur. Karena ABCD tali busur, berarti kan jumlah sudut yang berhadapan itu 180. Jadi diperoleh ABC ditambah ADC itu 180. ABC-nya 100 ya. Ditambah sudut ADC harus 180. Berarti sudut ADC-nya 80 derajat. Jadi di sini itu totalnya 80 derajat. Kemudian karena ini tali busur lagi, jadi kan mungkin biar mudah ngelihatnya ini kan bisa dibuat lingkaran gini ya. Buat lingkaran. Berarti di sini dapat kalau sudut BAC sama dengan sudut BDC. Ya kan ya, karena dia itu menghadap busur yang sama. Menghadap busur sama. Menghadap busur yang sama. Tahu dari mana kalau menghadap busur yang sama? Kan kaki-kakinya sama. Ya, kan BAC sama BDC kan sama-sama di BC ya kakinya. Jadi menghadap busur sini, sama-sama menghadap busur sini. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama kan besar yang sama ya. Berarti ini sama dengan 40 derajat. Akibatnya ini tadi 40 derajat ya. Jadi kita dapat di sini ini 40 derajat, di situ 40 derajat. Gitu ya. Berarti didapatkan sudut, kita bisa dapatkan sudut ABD, itu kan sudut ABC dikurangi sudut DBC. ABC-nya 100, DBC-nya 40. 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Kemudian karena tali busur, berarti sudut ABD sama dengan sudut ACD. Ini karena menghadap busur yang sama. Jadi sama dengan ACD-nya 60 juga. Itu ya. Berarti ini 60 juga. Nah, sudah, berarti kita bisa dapat nih. Kemudian karena tali busur juga berarti sudut DBC sama dengan sudut DBC sama dengan DAC ya, DAC. Alasannya sama, menghadap busur yang sama. Jadi sama-sama 40 derajat. Sudah berarti didapat ini tuh juga 40. Gitu ya. Udah dapat deh sudut A-nya berarti kan totalnya 80. Sudut D-nya juga 80. Jadi sehingga 2 kali sudut A dikurangi sudut D berarti 2 kali 80 kurangi 80. 80 derajat. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nomor 1.
Silakan kalau ada pertanyaan dulu nomor 1. Oke, scroll ke atas ya. Sini. Kalau ada pertanyaan nomor 1 disilakan. Belum ada? Kalau belum ada, aku lanjutkan. Lanjutkan dulu ke nomor berikutnya. Kalau memang belum ada. Kalau masih belum ada. Oke. Nomor 2, pada segitiga ABC diketahui titik D terletak di, ini kita gambar dulu berarti ya. Segitiga ABC ABC. Diketahui titik D berada pada garis BC sehingga BD banding DC 1:3. Ini D, ini 1:3 gitu ya. Kalau ini buat titik L pada garis AD, pada garis AD. Terus di mana AL banding LD 1:4, berarti AL LD, berarti L-nya di sini 1:4. Perbandingan luas ACL dengan luas BDL. Berarti yang ini dengan yang ini ya. Nah, mungkin kita cari ACL dulu. Kita pakai teorema yang kemarin ya. Pakai teorema yang kemarin, segitiga itu perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alasnya kalau tingginya sama. Nah, misalkan di sini luasnya ABC, ini ini simbolnya luas ya maksudnya ya. Misalkan luasnya itu sama dengan X ya. Misalkan luasnya sama dengan X. Berarti kan kalau aku mau cari ACL dulu, kita ke ACD. Per ACD, ACD dengan ABC itu kan tingginya sama ya. Ya kan ya. ACD dengan ACB kan tingginya sama ya. Karena alasnya segaris. Sama-sama di BC. Terus titik di hadapan alasnya sama-sama A. Jadi dia segaris. Terus berarti ACD-nya kan 3. Kalau ACB berarti 4. Berarti di sini ACD-nya 3/4 kali luas ACB. Atau 3/4 X. Kemudian di ACD, aku bisa cari ACL. Berarti ACL terhadap ACD, ACL-nya kan tadi 1 ya. ACD berarti kan AD, berarti 5. 1/4 kan 5. Berarti ACL 1/5 dikali luasnya ACD. ACD tadi 3/4 X. Berarti 3/20 X. Selanjutnya, secara sama aku mau cari yang BDL. Sekarang, biar dapat BDL kan berarti dari segitiga ABD dengan ABC. Ini kan ABD-nya tadi kan 1, ABC-nya berarti 4. Artinya, ABD 1/4 kali luasnya ABC. Berarti 1/4 X. Kemudian, aku mau cari, kan ABD udah punya, berarti BDL. Aku bandingkan dengan ABD. BDL-nya 4, ABD-nya 5 berarti ya. Sehingga BDL itu 4/5 kali luasnya ABD. Luas ABD itu 1/4 X.
Berarti kan 4/20X. Sehingga perbandingannya ACL dibanding BDL itu 3/20X banding 4/20X. Sama-sama kali 20 dibagi X berarti jadi 3/5. Begitu. Ini untuk nomor 2. Silakan kalau ada yang mau bertanya nomor 2. Nomor 2 kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Kak. Kenapa BDL banding ABD? BDL banding ABD itu 4/5. Ini. Karena kan BDL-nya kan ini. ABD itu kan satu lengkap. ABD kan lengkap gini. Gitu kan. Tingginya sama-sama dari B ke titik ke garis AD. Nah, berarti kan tinggal perbandingan alas gitu kan ya. Nah, BD-nya kan segini. Bu. Berarti kan alasnya yang DL, berarti yang 4. Kalau AD kan yang total, berarti yang 5 kayak gitu. Kayak gitu. Masih bingung kah? Kak, boleh pakai prinsip alas kali tinggi aja nggak, Kak? Alas kali tinggi. Oke. Boleh aja yang selama alasnya sama dan tinggi sama maka luasnya tetap sama. Hmm? Garis AD tegak lurus BC. Oh gini, gini ya teman-teman. Sebentar. Kalau kita punya segitiga ya, kalau kita punya segitiga, katakanlah gini, gini ya. Misalkan aku punya segitiga ABC. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau kita pilih alas untuk mencari luas tuh bebas kan ya? Bebas mau pilih yang mana alasnya, tingginya menyesuaikan berdasarkan alasnya ya. Kalau kita pilih alasnya yang AC, maka tingginya yang dari B tegak lurus ke sana. Ini, itu kan ya. Ini tinggi alasnya AC. Kalau pilih alas ABC, maka tingginya yang berasal dari A tegak lurus BC. Tapi kan nggak mungkin ya kalau pas di BC. Jadi ini dia tetap tegak harus tegak lurus. Gitu. Jadi dia tegak lurusnya terhadap perpanjangannya. Gitu. Jadi katakanlah ini titik O. Berarti ABC kalau pakai alas BC, tingginya tetap AO. Gitu ya. Ini tinggi terhadap sisi BC. Kayak gitu. Makanya di sini, dalam hal ini, berarti kalau aku punya segitiga ABO, sorry, AOB, sama segitiganya yang ABC, ini mereka tingginya sama. Gitu ya. Jadi ABC dengan AOB dalam gambar ini, itu tingginya sama. Kayak gitu. Jadi kalau yang ini tadi, si mana? AD sama BC nggak harus tegak lurus ya, nggak harus tegak lurus. Nggak harus tegak lurus. Tapi, ini ya, katakanlah gini. ABD sama ADC itu tingginya sama. Karena kalau kita milih alas yang sama-sama di BC, maka tingginya sama-sama dari A ke BC yang siku-siku. Baik itu nanti titik proyeksinya tuh ada di alasnya ataupun di perpanjangan alasnya. Tapi tingginya sama. Kayak gitu. Masih bingung kah?
Karena yang pertanyaannya yang tadi siapa nih? Igusti Ngurah Agung. Masih bingung kan? Oke, paham. Untuk pertanyaan yang besar, kalau misalkan pakai prinsip alas kali tinggi aja nggak? Yang selama alasnya sama tingginya sama, maka luasnya tetap sama. Kalau di sini kita mau bandingin yang luasnya sama yang sebelah mana ya, besar. Kayaknya kalau pakai, sepertinya ya, sepertinya kalau pakai yang dua segitiga itu sama, kayaknya kita nggak bakal dapat informasi lebih lanjut deh, kayaknya. Sangkain BCL dengan temannya. BCL. BCL. BCL sama yang BCL dengan temannya. Ini yang mana? BCL. BCL. BCL ini mungkin mau ini on mic ke aku masih ini belum kebayang dengan sarannya besar. BCL dengan apa yang dibandingin. Oke, jadi Kak, Oke, Mas mohon Sar. maaf ya kalau Heeh. ribut ya Kak. Heeh. Jadi ini kan ada BDL ya, BDL dengan ICL kan Kak. BCL dengan CL betul. Ya, jadi kita bisa asumsikan bahwa alas dari ACL itu adalah AL, sementara alas dari BDL itu adalah DL. Betul. Lalu kita asumsikan tinggi dari si BDL ini adalah BD, sementara tinggi dari si ACL ini adalah CD. Itu tiga kan. Jadi kita tinggal masukkan aja, jadi dapat perbandingannya 3:4 Kak. Hmm, oke, oke. 3 banding. Mungkin kalau Bentar, misalnya mau bentar. ada gambaran lebih lanjut, kita bisa asumsikan kalau perbandingannya itu 1 kali A atau 4 kali A, lalu 1 kali B, ke 3 kali B gitu Kak. Jadi Mhm. si kiri kanan tuh sama-sama ada AB gitu Kak. Jadi kita bisa asumsikan bahwa kita bisa langsung bandingkan aja. Oke, oke. Mhm, mhm, mhm. Gimana, gimana tadi perbandingannya? ACL-nya kan satu. Oh, oh, Ya, kebayang, CL kebayang. kan itu kan untuk bagian alasnya kan itu kan garis AD ya. AL 1:4 yaitu LDL kan. Jadi Mhm. kita menyamakan gitu alas antara BDL dengan ALC yakni di garis AD gitu. Jadi perbandingan alas antara alas ALC dengan perbandingan alas ADB itu adalah 1:4 kan. Mhm, Begitu juga mhm. dengan tingginya gitu Kak. Tingginya itu kan BDC ya. BDC, BD-nya 1 dengan DC-nya 3 kan. Jadi em, kita asumsikan bahwa itu adalah perbandingan antara tingginya si ALC ini dengan Mhm, si mhm, tingginya mhm. BDL ini ya. Jadi kalau tingginya BD itu 1, tingginya si ACL itu 3. Kalau alasnya si ACL itu 1, tingginya Mhm, mhm. alasnya si BDL ini 4 gitu. Lalu kita tinggal langsung masukkan ke luas segitiga yang setengah AT itu.
Jadi bisa langsung coret-coret dapat 3 banding 4. Oke, oke, paham, paham. Oke, aku sekarang paham maksudnya. Oke, jadi maksudnya gini kan ya, tadi kan eh boleh kayak gitu nggak apa-apa, boleh. Jadi tadi ini kan dianggap kan ini kan ACL dengan A, oh, ACL dengan sebelahnya DCL ya, DCL itu tingginya sama, tingginya sama ya kan ya. Katakanlah tadi, terus di sini kan si ACL dengan DCL tingginya sama, terus BDL BDL dengan DCL alasnya yang sama. Berarti kan luasnya BDL tadi ya, BDL dibanding luasnya CDL gitu ya. Berarti kan setengah kali alasnya kali tinggi BDL gitu kan ya. Dibanding setengah kali alas kali tinggi CDL gitu ya. Berarti ini kan set, set, ini kan sama dengan yang 1:3 tadi ya. 1:3 atau tinggi BDL, tinggi CDL itu 1/3. Jadi tinggi tinggi CDL-nya kita kasih silang gitu ya. Tinggi CDL-nya 3 kali tinggi BDL gitu kan ya. Terus berarti di sini perbandingan ACL dengan perbandingan CDL itu kan setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Kali tingginya BDL kan sama-sama tingginya toh sama kan antara ACL dengan DCL ya. Sorry, CDL ya, yang CDL ya, CDL. Terus di sini setengah kali alasnya, ini ACL juga. Alasnya DCL kali tingginya CDL juga. Terus kan ya. Terus eh, eh, berarti kita dapatkan di sini ini harus sama dengan 1:3 gitu kan ya. 1:4. Banding 4. Berarti setengahnya dicoret, terus tinggi CDL-nya dicoret, kita punya ACL itu 1/4 gitu ya. Berarti alasnya DCL 4 kali alasnya ACL. Gitu. Terus gimana tadi? Terus. Gimana tadi? 4. Aduh, aku kok lost ya. Itu gimana ya? Ngehubunginnya? Hmm, gimana tadi? Kalau AB ini kan Kak, berarti ya ya. kalau saya nih Kak, caranya saya pakai apit alasnya nih kan. Kan sebenarnya ini kita tahu. Tadi yang sudah saya sebutkan tuh. Hmm? Jadi kita anggap bahwa BC itu panjangnya 4A lah ya. Berarti BD itu Ya. A, Ya. DC itu 3A kan. Oke, ini A ini 3A. Ya, kemudian untuk yang garis AD Hmm.
Ini kita B, asumsikan 4B 5A. gitu ya. Ya, 4B ya. Jadi Oke. kan tadi saya bilang kalau misalnya kita anggap kita ambil alasnya si BCL ini ACL, maksudnya ACL itu satu ya. Mhm. ACL. Ya, ACL-nya satu ya. Sehingga dia satu B. Alasnya si ACL ini satu B. Sementara Mhm. alasnya si BDL ini kan 4B kan. Mhm. Mhm. Lalu kita anggap ambil tingginya si ACL ini kan 3A. Lalu tingginya si BDL ini A doang gitu. Oh, berarti ininya yang kita inikan aja Berarti ya. kalau kita Berarti langsung ambil luasnya kan, berarti kan AB-nya kan hilang. Berarti sisa 4 kali 1 kali setengah banding dengan 3 kali 1 kali setengah. Berarti 4 banding 3 gitu hasilnya Kak. oke, 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 oke. Paham. Oh ya, berarti dari sini tadi ya. Berarti ini yang dimisalin A-nya bukan si BC-nya ya, si tingginya kan ya, perbandingan tinggi. Kan tadi kita dapat tingginya kan ya. Perbandingan tingginya ini. Berarti BDL-nya A gitu kan ya. Berarti CDL-nya 3A gitu kan ya. Iya Kak, kita Berarti anggap itu aja biar luasnya, gampang pemahaman gitu kan. oke, oke. Berarti luasnya ACL itu kan setengah kali alasnya 1B kali tingginya. Tingginya kan sama dengan tinggi CDL. Berarti 3A gitu ya. Makanya 3AB per 2. Terus yang si Iya, BDL setengah 4B kali A gitu ya. Berarti 4AB per 2 gitu ya. Boleh, boleh iya kayak Kak. gini. Nah, itu kita Berarti tinggal cancel aja. good, good. Boleh, boleh. Kayak gini ya. 3AB per 2 ada 4AB per 2. AB per 2-nya sama-sama hilang jadi 3/4. Oke. Begini juga boleh. Oke, sip. Begitu. Oke, sip. Terima kasih atas masukannya. Boleh pakai yang begini, teman-teman. Ini alternatif yang diberikan oleh Bosar. Untuk nomor 2. Ini untuk nomor 2 ya. Kalau ada pertanyaan lagi, disilakan. Oke. Sepertinya belum ada. Belum ada yang bertanya. Kita lanjutkan dulu. Oh, sudah 9:30. Mau kita istirahat dulu atau kita lanjutkan pembahasannya? Setelah itu kita istirahat. Oke. Oke, nomor 3 kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu ya. Iya, oke. Jadi kita punya persegi panjang ABCD, panjang AD-nya 4. Terdapat lingkaran omega 1 menyinggung sisi AB, CD, AD. Jadi AB, CD, AD, AB. Berarti di sini ya. Untuk ini menyinggung, menyinggung. Ini A, B, C, D. Jadi ya, omega 1 menyinggung AB, CD, AD. Terus ada dua lingkaran omega 2 dan omega 3 yang jari-jarinya sama dibuat dalam persegi panjang ABCD tetapi di luarnya omega 1.
Sedemikian sehingga lingkaran omega 1, 2, 3 saling bersinggungan. Diketahui omega 2 menyinggung sisi AB dan BC, AB, BC. Dan berarti di sini. Omega 2, terus omega 3-nya di sini. Ini kan ya. Terus jika diketahui, tentukan luas persegi panjang A, B, C, D. Oke. Di sini AD-nya 4. AD-nya 4. Berarti karena omega 1 menyinggung atas bawahnya, berarti ke sini juga 4. Akibatnya ini 2, ini 2. Gitu ya. Terus karena omega 2 dan omega 3 ini R-nya sama, terus saling menyinggung dan menyinggung sisi atas dan bawah, berarti sini juga 4. Akibatnya ini 1, 1, 1, 1. Gitu ya. Jadi diperoleh. Terus di sini kita buat, ini bisa kita sambungin sini ya. Sambungin, sambungin gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan segitiganya. Katakanlah ini omega 1, omega 2, omega 3. Ini kan berarti ini itu 2, ini itu 1, ini 2, ini itu 1. Berarti di sini Pak, ini 3, ini 3, ini 2. Kita perlu cari panjang ini ya. Nah, perlu cari panjang ini. Katakanlah ini T. Berarti pakai Pitagoras, T itu akar 3 kuadrat minus 1 kuadrat. Berarti akar 9 min 1 akar 8 atau 2 akar 2. Sudah berarti kita dapat di sini yang segini itu 2 akar 2, yang segini 2, yang segini 1. Jadi luas ABCD itu panjang kali lebar ya, AB kali CD. AB-nya kan 2, 1 sama 2 akar 2. Berarti 3 plus 2 akar 2 dikali 4. Jadi 12, 8 akar 2. Gitu, ini untuk nomor 3. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nomor 3. Nomor 3 kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau mau bertanya disilakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Nomor 4. Lingkaran omega 1 berpusat di O. Maka mau kita tarik garis tarik garis ke ujung R dari omega 1 boleh nggak, Kak? Garis tarik ke ujung R dari omega 1. Jadi kan kayak yang itu yang tinggi itu Kak, kita potong dulu kan 2 kan. Berarti kita tarik nggak bisa ya. Tidak nggak jadi Kak, maaf Kak. Oh, maunya gimana tadi maunya? Dari omega 1 ke Enggak Kak, tadi saya kira itu udah benar kan. Saya rupanya miskalkulasi kan. Aha. Berarti nggak jadi nih. Nggak jadi Kak. Salah. Oh, oke, oke. Ya apa? Aman berarti ya nomor 3 ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ke nomor 3. Oke, sembari belum ada ya, sembari belum ada. Kita bisa next dulu. Nomor 4. Berpusat di O. Misalkan A berada di luar lingkaran sedemikian hingga sebuah garis L yang titik A menyinggung lingkaran di B. Oke, begini ya. Ini A. Berarti ini B gitu ya. Terus diberikan L2 berbeda dengan L1 merupakan garis yang memotong lingkaran omega 1 di X dan Y dengan AX-nya kurang dari AY. Berarti garis kedua begini. Karena AX-nya kurang dari AY berarti X-nya yang di sini.
Jika AB-nya 12, OA-nya 13, AX-nya 9, tentukan kuadrat jarak dari titik O ke garis XY. Berarti O ke XY, jarak tuh berarti ini yang siku-siku gitu ya. Atau mungkin kita cari dulu XY-nya berapa. Nah, di sini kita bisa pakai teorema power of a point ya. Dari teorema power of a point, titik A terhadap garis singgung kalau dikuadratkan sama dengan A ke jarak titik potong masing-masing. Berarti 12 kuadrat, 9 kali AY. Berarti AY-nya 12 kali 12 per 9. Itu ya. Coret-coret 4, 4, ini 1. Berarti 16 AY-nya. Sehingga XY-nya 16 min 9. 7 gitu ya. Ini 7. Terus untuk mencari jarak itu kita kan butuh ini ya. Butuh ini. Nah ini sendiri kan R ya, jari-jari. Berarti bisa kita cari jari-jarinya dulu. Nah kalau kita lihat di sini. Ini ya. Berarti jari-jari itu kan OB. Bisa dicari dari akar OA kuadrat min AB kuadrat. 13 kuadrat min 12 kuadrat gitu ya. Berarti 169 min 144. 25. Jadi 5 OB-nya. Sehingga kita punya di sini ini O, ini X, Y gitu ya. 5, 5, ini 7, berarti ini 7 per 2. Sehingga katakan jarak O ke XY kuadrat ya. O ke XY. Kalau dikuadratin kan ini pakai Pitagoras ya. Berarti 5 kuadrat minus 7 per 2 kuadrat. Berarti 25 min 49 per 4. Berarti 100 per 4 min 49 per 4. Jadi 514. Begitu, ini untuk nomor 4. Ada yang mau bertanya dulu untuk nomor 4? Oke, sembari belum ada, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kalau memang belum ada ya. Kalau memang nomor 4 belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan ya. Kemudian, ABC siku-siku di titik B. Terus, titik D berada pada sisi AC. Sehingga AB 21, BC-nya 28, luas BDC 126. Tentukan BD kuadrat. Mungkin kita cari AC-nya dulu pakai Pitagoras ya. Kan 21 kuadrat, 28 kuadrat. Apa nih? 441 ditambah 28 kuadrat, 784 ya. Di 1225, 35. Kemudian kita bisa pakai teorem yang tadi ya. Si mana ya? Kalau kita lihat segitiga ABC dan segitiga BDC itu tingginya sama. Alasnya
AC dengan DC. Itu segaris. Ya. Jadi luasnya ABC dibanding luasnya BDC itu sama dengan perbandingan sisinya. Berarti AC per DC. Berarti ABC itu kan setengah kali alasnya 28 kali 21 per BDC-nya 126, AC-nya 35 per DC. Berarti DC-nya sama dengan 126, 35, ini gini 14 berarti ya. Berarti per 14 kali 21. Berarti ini berapa nih? Bagi 4, 5, 2, bagi 4, 6, 3. Ini berarti 3 ya. Berarti 15. DC-nya 15. Oleh karena itu, diperoleh AD-nya 35 min 15, 20. Nah, berarti Kak sudah BTC itu siku-siku ya Kak. Belum tentu, belum tentu sih. Sudut BDC-nya belum tentu siku-siku. Sorry, BDC belum tentu siku-siku. Tapi kan tingginya sama ya. Tinggi kalau kalau terhadap sisi BC, tinggi ini, nah katakanlah ini yang siku-siku di sini. Tingginya. Tingginya bisa kita pakai yang garis biru. Kemudian, di sini kan berarti kita punya ini 21, 28. Semua ya. Oke, kita lanjut.